Jadi kamu lagi mikir buat bikin website pertama kamu dan kamu bertanya-tanya apakah InMotion Hosting tempat yang bagus untuk memulai. Nah, itu persis yang lagi kita bahas di video kali ini. Selama beberapa bulan terakhir, aku udah nyobain semua yang ditawarin InMotion Hosting. Aku sendiri udah ngetes, baca review dari para ahli, dan lihat apa kata pengguna sebenarnya. Yang bagus, yang jelek, dan yang bikin frustasi. Di akhir video ini, kamu bakal tahu apakah InMotion adalah host yang tepat buat website kamu, atau kamu harus cari di tempat lain. Mari kita mulai dari dasar. InMotion Hosting udah ada lebih dari 2 dekade, yang mana itu udah nunjukin sesuatu. Mereka punya waktu buat nemuin apa yang pas, bangun reputasi, dan nyediain banyak fitur. Ini bukan perusahaan baru yang lagi merintis, ini pemain yang cukup mapan di dunia hosting. Mereka nawarin berbagai jenis hosting, shared hosting, WordPress hosting, VPS, dedicated server, reseller hosting, semua ada. Tapi buat video kali ini, aku fokusin di shared dan WordPress hosting. Jenis yang paling banyak dipakai pemula pas mereka baru bikin situs pribadi, blog, atau toko online kecil. Gampang nggak sih dipakainya? Nah, gini pengalamanku pas daftar InMotion. Proses daftarnya sih standar, kamu pilih paket, masukin info kamu, dan beres. Kamu udah masuk, tapi jujur aja, rasanya agak ribet. Ada beberapa langkah di satu halaman, dan aku harus pastiin buat manual cek beberapa tawaran tambahan yang agak nyeleneh, kayak backup manager mereka, yang udah otomatis kepilih dan harganya nambah 1.350.000 setahun. Yap, ini bukan setup terburuk yang pernah ada, tapi bukan seseorang yang baru mulai. Ini mungkin terasa agak membingungkan. Kamu pasti pengen sesuatu yang simpel dan jelas, bukan malah mikir, loh kok ada biaya tambahan di sini? AM versus cPanel. Begitu kamu udah daftar, kamu bakal masuk ke dashboard khusus mereka, yang mereka nyebutnya AM, yang artinya panel manajemen akun. Di sini, kamu bakal ngurusin hal-hal terkait akun kamu kayak tagihan, domain, dan dukungan. Tapi disinilah agak membingungkan. Kamu juga punya akses ke cPanel, tempat kamu ngurusin jeroan website kamu. Hal-hal kayak email, database, dan install WordPress. Kedua panel ini nggak sepenuhnya sama, dan beberapa fitur cuma ada di salah satunya. Kalau kamu belum pernah pakai cPanel sebelumnya, mungkin butuh waktu buat membiasakan diri. cPanel itu powerful, tapi tampilannya nggak terlalu menarik. Untungnya, begitu kamu tahu di mana nyarinya, semua jadi lebih masuk akal. Dan InMotion punya tutorial buat sebagian besar hal-hal dasar yang cukup membantu. Tools pembuatan website, BoldGrid, dan WordPress. Sekarang mari kita bahas soal bikin website. Kalau kamu pilih salah satu paket WordPress mereka, kamu bakal dapat akses ke yang namanya BoldGrid, yaitu builder drag and drop yang ada di atas WordPress. Ini kayak jalan tengah antara sesuatu yang super ramah buat pemula kayak Wix atau Squarespace dengan kekuatan WordPress yang sesungguhnya. Yang aku suka dari BoldGrid adalah kamu nggak perlu ngerti coding sama sekali. Kamu pilih tema, atur layout, masukin teks, dan gambar kamu. Dan selesai. Ini terutama berguna banget kalau kamu belum pernah nyentuh WordPress sebelumnya. Ini kayak nuntun kamu selama proses setup. Nah, kalau kamu udah nyaman sama WordPress, kamu nggak perlu pakai BoldGrid sama sekali. Kalau kamu bisa langsung install WordPress lewat Softac Tulus, cuma sekali klik dan langsung mulai. Ada juga koleksi template bawaan yang lumayan banyak. Beberapa di antaranya emang agak ketinggalan zaman, tapi banyak juga yang bersih dan modern. Dan yang paling keren adalah begitu kamu udah masuk, kamu bisa kustomisasi semuanya. Setup email. Setup email lewat InMotion cukup mudah. Kamu bisa bikin akun lewat cPanel dan akses pakai klien webmail kayak Roundcube. Tampilannya nggak mewah, malah cenderung jadul, tapi berfungsi baik buat email dasar. Jangan harap tampilannya semulus Gmail ya. Kalau kamu berencana ngirim newsletter atau ngadain kampanye marketing, jujur aja aku saranin buat pakai platform email marketing yang terpisah. Email dari InMotion oke buat formulir kontak dan urusan sehari-hari, tapi nggak dirancang buat daftar email yang besar. Gimana soal kecepatan dan uptime? Nah, disinilah semuanya jadi menarik. InMotion Hosting mengklaim garansi uptime 99,9%, yang artinya situs kamu nggak boleh down lebih dari sekitar 40 menit sebulan. Tapi di beberapa tes independen, mereka nggak sepenuhnya mencapai angka itu. Satu reviewer mantau situs mereka selama seminggu dan nemuin lebih dari 1 jam downtime. Dengan satu kali gangguan yang berlangsung lebih dari 20 menit. Itu gak bagus, terutama kalau kamu punya bisnis. Di sisi lain, beberapa pengguna ngelaporin 0 downtime dan waktu loading yang cepat. Jadi kayaknya performa benar-benar tergantung sama server mana kamu berada, gimana situs kamu diatur, dan mungkin juga seberapa sibuk server itu pada saat itu. Tes kecepatan. Soal kecepatan, InMotion bukan host tercepat yang pernah aku coba, tapi juga bukan yang paling lambat. Pas aku ngetes situs dasar yang di-hosting di server Amerika Serikat mereka, waktu loading biasanya di bawah 2 detik buat pengguna desktop di Amerika Serikat. Yang mana itu bagus, tapi pengguna internasional ngalamin waktu loading yang lebih lama, kayak 4-5 detik di tempat-tempat kayak India dan Australia. Dan di seluler bisa lebih lambat lagi, terutama kalau situs kamu punya banyak gambar atau plugin teks. Itu mungkin nggak kelihatan kayak masalah besar, tapi setiap detik tambahan ngerusak bounce rate kamu. Orang-orang nggak suka nunggu, mereka nyediain tools caching kayak UltraStack dan Nginx Helper buat bantu kamu mempercepat.
tapi nggak semuanya otomatis. Kamu mungkin harus ngatur beberapa setting atau install plugin tambahan buat benar-benar memaksimalkannya. Jadi performa keseluruhan oke, nggak luar biasa, tapi lumayan lah buat harganya. Dukungan pelanggan. Oke, mari kita bahas soal dukungan. Karena kalau kamu baru mulai di dunia website, kemungkinan besar kamu bakal butuh bantuan suatu saat nanti. InMotion nawarin dukungan 24/7 lewat live chat, tiket, dan telepon. Kedengarannya bagus di atas kertas, tapi ini dia masalahnya. Dukungan telepon nggak tersedia di paket tingkat rendah. Dan live chat kadang bagus, kadang kamu harus nunggu di antrean sama 20 orang lain. Aku udah nyoba live chat beberapa kali. Suatu hari aku langsung dapet orang dalam semenit. Lain waktu aku harus nunggu lebih dari 30 menit. Malah disconnect. Dan kalau aku harus mulai dari awal lagi, ya gitu deh, untung-untungan. Basis pengetahuan mereka juga solid banget. Banyak panduan cara, langkah-langkah setup, dan artikel. Troubleshooting, kamu tipe orang yang suka nyari solusi sendiri, kemungkinan besar kamu bakal nemuin apa yang kamu butuhin di sana. Keamanan, apakah kamu terlindungi dari awal? InMotion ngasih kamu seperangkat tools keamanan yang lumayan. Kamu dapat SSL gratis, perlindungan firewall, perlindungan DDoS, dan pemindaian malware yang mencakup dasar-dasar dan menjaga situs kamu biar gak masuk daftar hitam atau ditandai sama Google. Tapi gak ada backup otomatis gratis di sebagian besar paket. Kalau kamu mau backup otomatis, kamu harus bayar ekstra buat backup manager, sekitar Rp360.000 setahun. Atau kamu bisa pakai plugin WordPress buat ngurus backup sendiri. Yang akhirnya aku lakuin, mereka juga nawarin add-on berbayar namanya Monarchs, yang ngelindungin situs kamu dari ancaman yang lebih canggih. Ini opsional, tapi mungkin worth it kalau situs udah mulai berkembang dan kamu pengen ketenangan pikiran ekstra. Jadi secara keseluruhan dasar-dasarnya udah tercakup, tapi kalau kamu mau ningkatin keamanan kamu, ya bakal ada biaya tambahan. Pendapat pengguna asli. Kalau kamu lihat-lihat di internet, kamu bakal nemuin berbagai macam review. Beberapa orang benar-benar suka sama InMotion. Mereka bilang InMotion itu andal, dukungannya membantu dan performanya solid. Yang lain gak begitu. Mereka ngeluh soal waktu respon yang lambat, downtime, atau kena biaya kejutan buat hal-hal yang mereka kira udah termasuk. Kayaknya pengalaman kamu bakal benar-benar tergantung sama paket mana yang kamu pilih. Seberapa paham teknologi kamu dan seberapa banyak dukungan yang sebenarnya kamu butuhin. Kalau kamu tipe orang-orang yang suka ngoprek dan suka nyari solusi sendiri, kemungkinan besar kamu bakal baik-baik aja. Tapi kalau kamu pengen seseorang nuntun kamu dari awal sampai akhir, kamu mungkin bakal frustasi. Harga. Sebenarnya kamu bayar buat apa sih? Mari kita lihat lebih detail soal harga. Jadi kalau kamu klik link di bawah di deskripsi, kamu bakal dibawa ke halaman ini. Kita bisa pilih dari beberapa paket mereka yang berbeda-beda. Ada paket shared hosting dan paket cPanel WordPress. Coba klik paket cPanel WordPress dan klik bandingkan paket. Nah, di sini mereka punya beberapa paket berbeda buat dipilih dengan jangka waktu berbeda-beda juga. Ada WordPress Core, WordPress Launch, WordPress Power, dan WordPress Pro. Dan kamu bisa pilih antara 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan kayaknya yang 1 tahun itu nilai terbaik yang bakal kamu dapetin soal harga dengan beberapa paket yang berbeda ini. Kamu bakal dapat fitur yang beda-beda. Tapi coba kita lihat WordPress Core yang mulai dari Rp50.000 per bulan dalam jangka waktu setahun. Kamu juga dapat domain SSL gratis, 2 website, 100 GB penyimpanan NVMe SSD, performa WordPress 10 kali lebih cepat, bandwidth unlimited, 10 alamat email, security suite, marketing tools, backup dan migrasi bawaan, 2 PHP worker per situs. Kamu dapat hosting plus pilihan lokasi data center dan dukungan live chat dari orang yang beneran bantu. Semakin tinggi paketnya, semakin banyak juga fiturnya. Jadi kamu bisa pause video ini dan lihat layarnya sekarang. Jadi kalau kamu mau mulai dengan InMotion, kita bakal ngasih link di bawah di deskripsi di mana kamu bisa dapat harga terbaik. Nah, begitu kamu udah pilih paket dan daftar, beginilah tampilan dalam InMotion. Ini adalah EM atau panel manajemen akun mereka di mana kamu bakal ngurusin sebagian besar hal. Tapi sekali lagi, buat buka si panel, kamu tinggal klik di sini dan klik si panel. Itu bakal buka tab baru dan disinilah si panel InMotion kamu. Yang mana kalau kamu pernah bikin website sebelumnya, kamu mungkin udah familiar sama si panel. Sekali lagi, ini bukan hal tercantik di dunia. Tapi jangan khawatir, ini bukan yang dilihat pengunjung website kamu. Ini cuma buat kamu. Jadi apakah InMotion tepat buat kamu? Jadi intinya gini, kalau kamu lagi bikin website pertama kamu dan kamu pengen sesuatu yang terjangkau, punya tools yang solid, dan ngasih ruang buat berkembang, InMotion Hosting patut dipertimbangkan. Ini bukan yang tercepat atau yang paling keren, tapi ini benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaan. Cuma siap-siap aja buat sedikit kurva pembelajaran soal dashboard dan anggarin biaya tambahan kayak backup atau dukungan yang lebih baik kalau kamu butuh. Kalau kesederhanaan dan dukungan yang cepat itu super penting buat kamu, mungkin kamu perlu cari host lain yang lebih ramah pemula.
mungkin kayak Hostinger atau SiteGround. Tapi kalau kamu nyaman belajar sambil jalan dan kamu pengen host yang bisa kamu kembangin, InMotion adalah pilihan yang solid. Simpulan, gimana menurut kamu? Kamu pernah nyoba InMotion sebelumnya? Atau lagi mempertimbangkan buat situs pertama kamu? Tulis komentar kamu di bawah. Dan kalau kamu mau mulai dengan produk apapun yang kita bahas hari ini, kayak InMotion atau mungkin Hostinger atau SiteGround, kamu bakal nemuin linknya di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang artinya kami dapat komisi kecil kalau kamu pakai link itu tanpa biaya tambahan buat kamu. Komisi ini benar-benar ngebantu channel ini dan memungkinkan kami buat bikin konten gratis kayak gini. Dan kalau kamu akhirnya pakai link itu, kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video lain di channel ini. Di channel ini, kami bikin video tentang cara bikin website, ngebahas berbagai website builder, ngomongin nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastiin kamu subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.